Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kumala Dewi dari Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 22101049 dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem hukum Indonesia. Sebelum masuk ke pengertian sistem hukum, di sini ada pengertian sistem dan hukum. Sebelumnya, apa sih sistem dan hukum itu? Nah, sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam suatu kesatuan interaksi yang bergantung satu sama lain. Sedangkan hukum adalah himpunan peraturan hidup yang berisikan suatu perintah atau larangan untuk tidak berbuat sesuatu hal. Jadi, dapat disimpulkan, pengertian sistem hukum ialah keseluruhan aturan dari prosedur yang spesifik guna mengontrol proses kehidupan pada masyarakat. Pengertian hukum menurut para ahli yaitu Wirjono Projodikoro, dia menyebutkan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya ada macam-macam sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental, yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon, yang ketiga ada sistem hukum adat, yang keempat ada sistem hukum Islam. Di negara kita sendiri yaitu Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental. Kenapa bisa sistem hukum Eropa kontinental? Karena di dalam sistem tersebut berkembang di negara Eropa daratan. Banyak kumpulan peraturan hukumnya dan juga ada konkordasi, contohnya KUHP, dengan ciri-ciri yang tersusun secara tertulis dan sistematis. Indonesia juga menganut sistem adat. Sistem hukum adat tidak tertulis tetapi dilakukan pada masyarakat yang mempunyai kepercayaan terhadap adatnya masing-masing. Contohnya saya adat Melayu. Jadi di dalam adat Melayu itu seperti pernikahan, kami ada mengadakan adat tepuk tepung tawar, di mana memiliki makna untuk bentuk rasa syukur atas terkabulnya suatu keinginan atau usaha. Selanjutnya ada sistem hukum Islam, yaitu sistem yang dianut masyarakat di beberapa benua secara individual atau kelompok, dan sistem ini bersumber hukum pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya ada komponen sistem hukum Indonesia. Yang pertama itu ada hukum tertulis, contohnya undang-undang. Yang kedua ada jurisprudensi, hukum yang diciptakan melalui putusan pengadilan. Yang ketiga ada hukum adat, hukum yang diciptakan melalui kebiasaan. Baiklah, kita lanjut ke hukum pidana. Hukum pidana bisa disebut juga dengan ius ponale, sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan terhadap pelanggarannya dan diberikan ancaman hukuman. Menurut Algrajansen, hukum pidana merupakan alat yang dipakai oleh hakim untuk memperingati mereka yang berbuat sesuatu hal yang dilarang. Hukum pidana material yaitu hukum dalam keadaan diam. Contohnya KUHP, di sini ditentukan mereka itu bersalah atau tidak. Hukum pidana formil yaitu hukum dalam keadaan bergerak. Disinilah mereka ditentukan hukumannya. Di sini ada yang namanya delik atau peristiwa. Dibagi menjadi dua, yaitu delik formil dan delik material. Delik formil itu perbuatan yang dilarang, contohnya perdagangan anak yang belum dewasa atau di bawah umur. Kalau delik material itu karena akibatnya, contohnya matinya seseorang karena kelalaiannya. Selanjutnya ada sumber hukum yang ada di Indonesia, yaitu ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ada peraturan tindak pidana di luar KUHP, contohnya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Perbankan.
berlakunya KUHP yaitu ada asas legalitas, yaitu perbuatan itu dilarang karena sudah tertulis di KUHP. Dapat dipidananya orang melakukan perbuatan. Ada suatu adagium yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege penali, yang artinya tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Selanjutnya, ada kategori peristiwa pidana. Menurut doktrin ada dua peristiwa, yaitu dolus dan culpa. Dolus itu perbuatan yang dilakukan sengaja hingga terjadi suatu delik, sedangkan culpa itu terjadinya tidak sengaja atau karena kelalaiannya, tapi sengaja maupun tidak termasuk tindak pidana. Selanjutnya, ada macam-macam pidana. Yang pertama, pidana mati. Yang kedua, pidana penjara, bisa seumur hidup atau sementara waktu. Yang ketiga, ada pidana percobaan, tidak melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan habis. Yang keempat, ada pidana bersyarat, yaitu tidak mengulangi tindak pidana dan tidak melakukan hal yang tidak baik. Yang kelima, ada pidana kurungan, minimalnya itu 1 hari, maksimalnya 1 tahun. Jika ada pengulangan dan dilakukan oleh pejabat, maka maksimal pidana kurungan itu 1 tahun 4 bulan. Yang keenam, ada pidana denda. Jika tidak membayar, maka akan diganti dengan kurungan. Yang ketujuh, ada pidana tutupan. Boleh diputuskan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.